Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan Ketua kelas untuk membaca doa dan menyiapkan teman-temannya. Berdiri siap. Bersalam kepada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa belajar dimulai. Karena kita sudah sterilkan kelas, kita sudah membaca doa, maka saya mau tanya kepada anak semua, apa kabar semua pada pagi hari ini? Baik, Pak. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat? Siap, Pak. Apakah sudah sarapan sebelum sekolah? Sudah? Siap. Nah, berarti kalau dalam keadaan kondisi, jadi kalian semua siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar teks puisi. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu pengertian puisi? Saya Pak. Muslim, silakan. Puisi adalah bentuk varietas sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan terstruktur untuk mengekspresikan perasaan, pikiran atau pengalaman dan jenisnya. Oke. Jadi Muslim sudah mengutarakan tadi apa pengertian puisi. Pada dasarnya puisi itu adalah mengungkapkan sebuah perasaan. Misalkan kalau di antara kalian yang pernah galau siapa? Ada yang sudah pernah galau? Ada yang apa ini suka pacarnya? Nah, jadi itu puisi maksudnya adalah mengungkapkan perasaan kita dalam bentuk sebuah tulisan. Jadi misalkan saya galau, saya tulis lagi pengalaman hidup saya tulis lagi ini supaya pengalaman itu menjadi sebuah tulisan yang indah, disertai dengan diksi dan majas atau pilihan-pilihan kata yang baik dan pengelolaan jiwa yang baik yang kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Selain pengertian puisi, kita juga belajar di bulan itu ciri-ciri puisi. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri puisi? Siapa namanya? Ya. Puisi menggunakan bahasa yang padat dan kalimat. Setiap kata dipilih dengan hati-hati dan terjadi kesulitan dari pikiran kepada tertentu. Ya, ciri-ciri puisi tadi disampaikan ada 3 ya. Ada 3. Ciri-ciri puisi itu ada baik atau baik. Nah, makanya kalau kita menulis puisi itu setiap paragraf ada 3 baris, kadang juga ada 4 baris. Nah, kemudian juga selain baik atau baik ada juga image atau pengelolaan bunyi. Nah, kemudian yang ketiga adalah majas, pilihan kata yang baik dalam menulis sebuah ciri-ciri puisi. Oke, jadi kalian sudah paham semua apa itu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Maka kita akan lanjut lagi pembelajaran puisi dari pembelajaran sebelumnya. Oke. Baik. Jadi, halo. Hai. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar pengertian puisi. Kemudian ciri-ciri puisi. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi itu
unsur-unsur pembangun puisi. Ya, di depan ada gambar apa saja? Di sampingnya? Oke, ini rumah ya. Bangunan dikatakan rumah ketika ada apa saja? Ada? Ya, oke, dinding. Jangan bukan bapak, apa ini? Atap, apa lagi? Jendela. Pintu, oke. Tembok. Nah, jika di antara semua yang kalian sibuk, atap, tembok, apa, pintu, apa lagi? Teras. Maka bangunan dikatakan rumah ketika semuanya ada. Tadi disebut ada dinding, atap dan sebagainya. Itu masih fisik ya, masih fisiknya. Oke. Kalau sampingnya apa? Oke, yang tadi fisik, yang ini batin. Ya, unsur batin atau dalam ruangan. Ada apa saja di dalam ruangan itu? Kursi, lemari, apa lagi? Lampu, meja, apa lagi? Bantal. Oke. Dapur masak juga ada. Nah, itu adalah dalam ruangan yang disebut unsur batin. Enggak mungkin fisiknya saja berdiri kalau tidak ada isinya. Misalkan kalau kita punya rumah, hanya dindingnya saja, hanya atapnya saja, hanya terasnya saja di depan, tapi di dalamnya tidak ada unsur yang bisa memfasilitasi kita untuk tempat untuk berteduh, nggak mungkin dikatakan rumah yang stabil. Oke, begitu ya. Makanya di atas ini adalah sebuah ilustrasi bahwa dalam ilustrasi unsur pembangun puisi itu ada dua. Pertama, unsur fisik dan unsur batin. Jadi ini adalah ilustrasi gambar ya. Paham sampai sini? Kita sama-sama baca. Ayo. Tujuan pengajaran kita pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur berbentuk yang ada dalam sebuah puisi. Tadi ilustrasi kita ada dua ya, unsur fisik dan unsur batin. Yang kata, siapa di sini yang pernah dengar puisi? Maksudnya ada orang yang membacakan puisi kalian suka mendengarnya. Siapa? Pernah semua di? Kemudian di mana kalian biasa lihat pembacaan puisi itu? Melalui apa? HP, kadang HP ini, ya, televisi juga, kemudian juga kadang acara-acara khusus itu di kecamatan ada perlombaan baca teks puisi. Di sini semua suka puisi tidak? Nah, makanya dalam pilihan kata itu kadang itu beda itu bahasa sehari-hari kita ya. Kalau kita bicara dengan teman tak pakai bahasa formal ini. Kalau puisi itu beda. Kadang itu khayalan-khayalannya atau bahasa-bahasa yang kadang nggak bisa dicerna dalam bahasa sehari-hari, tapi bahasa itu betul-betul indah. Karena di sini jelaskan adalah puisi itu menggunakan pilihan kata yang baik. Paham sini? Jadi materi-materi itu pasti juga menggunakan ini tema, nada, rasa, dan amanat. Ya. Pertama adalah tema. Coba kita baca bersama-sama. Tema adalah salah pokok yang ingin digunakan oleh nyanyi. nada Merupakan sikap penyanyi terhadap pembaca. rasa Puisi mengungkapkan perasaan dari penyanyi. amanat Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyanyi dalam puisinya. Oke, jadi dalam struktur puisi unsur batin ini terdiri ada 4 ya, tema, nada, rasa, dan amanat. Tema maksudnya itu adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair. Penyair maksudnya adalah penulis ya, penulis sebuah teks puisi. Dia mengungkapkan gagasannya, pengalamannya
Nah, jadi misal kalian juga mau berdiskusi, tapi orang biasa berdiskusi itu harus di tempat-tempat yang sepi supaya apa? Supaya pengalaman-pengalaman itu terlalu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi itu maksudnya tema. Kemudian nada ini nada sama halnya dengan suasana ya. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi suasana yang saat itu misalkan suasananya dalam keadaan galau, dia akan menuliskan sebuah karya puisinya dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang dia sudah lalui. Kemudian rasa puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Ini dalam perasaan dia. Misalkan perasaannya dari senang, dia akan tulis dalam puisi yang menyenangkan. Misalkan dalam keadaan sedih, ceritanya itu pasti mengkelabui oleh seorang pembacanya dalam keadaan yang galau. Sama dengan rasa ya. Kemudian amanat. Ini amanat adalah sebuah pesan. Misalkan pesan yang baik kita mau tulis adalah ya pesan baik. Misalkan sebuah pesan yang sifatnya mau memberikan surat cinta kepada seseorang, ya tulislah sebuah karya puisi yang isinya percintaan dan sebagainya. Itu salah satu puisi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Paham semua? Yang keras tuh. Oke, coba kita contoh dulu ini ya. Puisi yang bulan Juni, karya Sepatu Doraemon. Jadi sebelumnya kalian sudah sering mendengar karya puisi? Sering? Halo? Halo? Coba yang semangat semua, halo? Oke. Kelas 8A? Oke, sebelum kita lanjut pembelajarannya, materi ini kita coba, saya mau lihat semangat paginya menjelang siang ini. Kita masih ada waktu berapa ya? Pak, kelas 8A? Sehat, cerdas, cermat. Oke. Kita lanjut? Kita lanjut? Ya. Coba kita sama-sama ngomong itu ya. Ini puisinya Sapati Doraemon, seorang penyair terkenal ya. Oke. Karena saya lihat sudah terbentuk kelompoknya, tapi saya maunya tugas kelompok sebentar ini semuanya kerjasama ya. Tidak boleh ada lagi satu orang yang bekerja, yang lain hanya diam saja, yang lain sosok sibuk. Tidak boleh. Karena ini adalah ruang kolaborasi. Bagaimana ide-ide kalian, gagasan kalian, pikiran kalian, tuangkan semua. Ilmu-ilmu yang kalian dapat di pekan lalu atau minggu lalu, tuangkan semua dalam sebuah kerja kelompok ini ya. Jadi pembagiannya sudah, saya pikir ini sudah stabil nih. Pembagian kelompoknya. Di mana kira-kira mau? Di sini mulai kelompok 1, di sini kelompok 1.
Mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Dalam satu kelompok ada 5 orang nih? Oke, jadi Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja ini adalah lembar kerja secara berkelompok, oke? Kelompok 1 ini, ya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Oke, sudah? Kelompok 1 ini kelompok 2 supaya lebih dikenal ya, kalau ada identitasnya di depan lidahnya. Ini open persenannya. Siapkah siapa perlengkapan belajarnya? Saya sudah berikan ke KPD. Oke. Jadi begini, sebelum kita lanjut, karena ini berbasis tugas ya, berbasis tugas kepada anak semua. Coba kalian tengok dulu. Halo, halo. Coba kalian tengok dulu depan, kiri, kanan, belakang, teman-temannya. Siapa yang tidak hadir? Oke, sambil mengerjakan ya, sambil diskusi. Verifikasi kembali, ya, tugasnya. Sambil mengerjakan, sambil diskusi. Semua teman-teman. Manfaatkan juga gawai kalian untuk mencari referensi ya di Google bisa manfaatkan. Kelompok 3 ada kendala? Aman? Oke, kelompok 4 aman. Sambil diskusi ya. Setiap kelompok sambil diskusi supaya tugas kalian lebih efektif lah ya cara mengerjakannya. Presentasikan hasil kerjasama kami. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dan kena. Tema hujan bulan Juni. Nada yang digunakan dalam puisi ini adalah tenang, reflektif, dan penuh kesabaran. Penulis memiliki nada lembut untuk menggambarkan hujan yang turun di bulan Juni. Perasaan puisi ini menyeratkan perasaan rindu yang mendalam tetapi tersembunyi. Selain perasaan rindu, ada juga ketenangan dan kedamaian yang timbul dari ketabahan dan kebijaksanaan. Amanat dari puisi ini menekankan pentingnya memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang kompleks. Sekian dari kelompok saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita silakan ya untuk kelompok 1. Kita mempresentasikan. Kasih kencang memang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menganalisis puisi bulan Juni karya Sapardi Djoko, inilah hasil analisis dari kelompok kami. Tema hujan bulan Juni. Nada dalam puisi ini bersifat tenang, reflektif, dan penuh kesabaran.
rasa, perasaan. Puisi ini memancarkan perasaan rindu yang mendalam namun tersembunyi. Amanat dari puisi ini adalah pentingnya memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang rumit. Tema yang jelas menggambarkan kesabaran dan ketabahan dalam menyimpan perasaan. Nada yang sesuai, penulis menggunakan nada yang lembut untuk menggambarkan hujan di bulan Juni, menciptakan suasana damai dan tenang meski ada rasa rindu yang tersembunyi. Perasaan, selain perasaan rindu juga terdapat kenangan dan kedamaian yang muncul dari ketabahan dalam menyimpan perasaan tersebut. Amanat puisi ini mengajarkan bahwa terkadang kita perlu menyimpan perasaan kita dengan bijaksana tanpa harus selalu mengungkapnya secara langsung. Inilah hasil analisis kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya apresiasi semua kekompakan kalian, bagaimana kalian mengerjakan tugas. Saya apresiasi semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, kita evaluasi bersama ya. Kita evaluasi bersama, kita analisis bersama-sama dari puisi ini di atas. Sekarang siapa yang lagi? Apardi, Joko Damono, Hujan bulan Juni. Coba kita sama-sama baca ya. Ikuti saya. Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dirahasiakannya. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Yang ragu-ragu di jalan itu. Yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap pohon bunga itu. Keren ya isinya. Ini menggambarkan ini adalah suasana yang saat itu ada kisah, ada cinta seorang filosofi yaitu seperti itu. Coba kita analisis dulu ya. Tadi kan kita ini ada punya tugas yaitu menganalisis dari tema, nada, rasa dan amanat. Coba tema dari visi Hujan Bulan Juni ini. Temanya adalah hujan bulan Juni ya. Sampai dengan satu dulu. Ini menggambarkan adalah kesabaran dan ketabahan dalam menyimpan perasaan. Hujan di bulan Juni digambarkan sebagai sesuatu yang tabah. Ya, jadi maksudnya ini hujan bulan Juni itu kalau kita bahas sehari-hari hujan di bulan Juni ya, itu hanya pandangan kita, tapi dia ini menggunakan diksi yang bagus ya, manis yang bagus dari ini. Hujan di bulan Juni digambarkan sebagai sesuatu yang tabah, bijak, dan arif dalam menyimpan rintik rindunya. Puisi ini menyampaikan pesan tentang bagaimana seseorang harus bisa menyimpan perasaannya dengan bijaksana. Nah, itu tema yang terkandung dalam puisi Hujan Bulan Juni. Ya, dia menggambarkan sebuah perasaan yang bijak, perasaan yang arif, untuk digambarkannya sebagai sesuatu yang tabah menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita coba analisis nada, ya, nada atau suasana ya dalam karya ini. Nada dalam puisi ini Hujan Bulan Juni itu reflektif dan penuh kesabaran. Penulis menggunakan nada yang lembut untuk menggambarkan hujan. Ya, kalau kita gambarkan hujan pasti rintik, banjir dan sebagainya, pasti dilihat ya. Hujan lagi, jemuran saya akan basah. Apalagi kita baru sudah menjemur pakaian dan hujan lagi. Tapi di sini adalah dia mengilustrasikan bahwa sebuah hujan itu adalah sebuah pesan dari Maha Kuasa, pesan dari seseorang yang
sudah seminggu, 1 bulan belum ada misalnya, tapi dia bikin kaget. Nah, sama halnya di puisi ini. Pesan yang dimaksud dalam nada yang dimaksud adalah lembut untuk menggambarkan hujan yang turun di bulan Juni. Jadi hujan itu menggambarkan sebuah pesan yang bagus ya, memberikan kesan kedamaian dan ketenangan meski ada rasa rindu yang tersembunyi. Di sini siapa ada rindu yang tersembunyi? Siapa tahu Muslim ada cewek yang disuka-sukai tapi dia susah untuk mengungkapkan ya. Jadi misalkan kalau ada yang galau di sini kan, coba-coba saja buat menulis puisi. Itu saja. Orang itu orang sukses, dia selalu menulis. 1 tahun, 2 tahun dia selalu menulis, kemudian itu dari pakai buku. Kemudian 3 tahun kehidupan itu tulisannya bisa bernilai uang. Ya, dikumpulkan tapi diantologikan, dikumpulkan dalam puisi itu, kemudian dicetak, akan banyak terjual. Ya, kan begitu. Jadi coba-coba saja, siapa yang punya hobi menulis silakan menulis. Saya akan dukung itu. Kemudian perasaan ya. Perasaan yang terkandung dalam puisi adalah puisi Hujan Bulan Juni ini adalah perasaan rindu yang dalam namun tersembunyi. Ada juga perasaan tenang dan damai yang muncul dari ketabahan dan kebijaksanaan dalam menyimpan perasaan tersebut. Hujan yang turun ya, hujan yang turun dengan tenang menggambarkan perasaannya yang mendalam, namun tidak diekspresikan secara langsung. Jadi siapa di sini yang biasa itu menunggu untuk menyebalkan? Bagaimana perasaannya? Misalkan kalian buru-buru, ya buru-buru. Misalkan kalau mau pulang sekolah buru-buru mau cepat kita misi, tapi terlambat datang penjemputnya. Bagaimana perasaan kalian? Kesal tidak? Kesal ya. Jadi begini juga perasaannya seorang penulis. Kemudian amanat atau pesan. Amanat yang diambil dari puisi ini adalah pentingnya kesabaran dan ketabahan. Kita evaluasi bersamanya. Pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi perasaan yang kompleks. Terkadang ada kalanya kita perlu menyimpan perasaan ya. Kita menyimpan perasaan kita sendiri dengan bijaksana tanpa harus selalu mengungkapkan. Hujan di bulan Juni ini mengajarkan kita untuk menerima dan memahami perasaan kita dengan tenang. Jadi kita sudah paham ya, kita dulu. Oke, nah kita tadi sudah mengerjakan 5 kerjaan estetik yang sudah saya bagikan. Kita sudah betul-betul masuk kepada tujuan pembelajaran yang kita sudah terapkan hari ini. Maka saya akan memberikan format penilaian antar teman ya, format penilaian antar kelompok, gitu ya. Jadi kelompok 1 silakan menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 3 menilai kelompok 4, kelompok 4 menilai 1. Jadi di sini saya mau tanya kayaknya, saya mau gambarkan ini. Jadi ini maksudnya adalah penilaian antar kelompok ya. Silakan saya minta kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 5 ke kelompok 1. Jadi yang dinilai itu adalah bagaimana dikompakannya, iya atau tidak, centang saja ya. Kemudian setiap anggota kelompok menjalankan peran masing-masing, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Kemudian mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami, berperan aktif dalam kelompok, menghormati dan menghargai teman. Kemudian menghormati dan menghargai guru. Saya bagikan ya. Lalu halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Jadi kenapa saya memberikan kesempatan kalian untuk merefleksikan? Karena ini refleksi ini bisa saya baca-baca ya, baca-baca kalau setelah pembelajaran selesai, supaya bisa saya evaluasi apakah saya mengajarkan hari ini materi terlalu kurang atau pas-pasan atau masih ada yang perlu saya perbaiki. Nah itu adalah kuncinya refleksi ya. Kalian juga harus begitu. Kalau misalkan ada kegiatan kalian di luar sana, misalkan kalian ada kegiatan yang betul-betul ini momennya yang sangat bagus, tapi kalian tidak tahu bahwa refleksi itu penting ya, untuk kita evaluasi bahwa
ini masih ada kekurangan atau masih ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Itu dia refleksi ya. Nah, selanjutnya mungkin cukup ya pembelajaran kita pagi hari ini. Yang siap-siap saya menyampaikan kepada anak-anak semua, kita minggu depan kita akan belajar lagi, yaitu bagaimana menciptakan kuis ya. Kita akan berdiskusi. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih segala atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.